Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 6, materi pelajaran tentang iman kepada hari akhir. Di sini kita akan membahas pengertian hari akhir, meyakini adanya hari akhir, nama-nama lain dari hari akhir, serta tanda-tanda terjadinya hari akhir, dan yang terakhir, apa saja hikmah yang dapat kita ambil dengan mengimani kepada hari akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari ketika semua makhluk ciptaan Allah akan mati. Pada hari kiamat menandakan berakhirnya semua kehidupan dunia dan segala isinya akan hancur. Percaya atau meyakini adanya hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang satu hari di mana seluruh kehidupan akan hancur. Pada saat itu manusia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan apapun, termasuk bertaubat. Dan pada hari itu pula manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Nah, sekarang kita masuk ke meyakini adanya hari akhir. Ada terdapat dua macam hari akhir. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Contohnya terjadinya gempa bumi, gunung meletus, banjir, serta ketika kita mengalami sanak saudara kematian. Nah, itu disebut dengan kiamat sugro. Dan pada saat ini mungkin sering terjadi di kehidupan kita. Nah, yang kedua ada kiamat kubro. Apa kiamat kubro? Kiamat kubro adalah kiamat besar di mana makhluk hidup ciptaan Allah akan meninggal dan alam semesta ini akan hancur. Digambarkan di dalam Al-Quran, terjadinya kiamat kubro pada hari itu, bumi digoncangkan dengan dahsyat dan mengeluarkan segala isinya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat bertahan hidup ketika kiamat kubro terjadi, kecuali hanya Allah yang maha kekal. Selanjutnya, seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali dan mulai memasuki alam baru yang kekal, yaitu alam akhirat. Di alam akhirat, manusia akan mengalami beberapa kejadian, seperti ditempatkannya di tempat-tempat yang sesuai dengan perbuatan kehidupan di dunia. Orang yang beriman akan ditempatkan di surga, dan orang yang ingkar kepada Allah akan ditempatkan di dalam neraka. Nah, masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang nama-nama lain dari hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua, karena sangkakala yang pertama itu sudah ditiupkan pada saat terjadinya hari kiamat. Nah, ketika manusia sudah meninggalkan hidupnya dari dunia dan berpindah ke alam kubur, ketika itu dibangkitkannya lagi. Walaupun dia meninggal sudah lama, berabad-abad, sudah menjadi tulang belulang, bahkan sudah menjadi tanah sekalipun, ia akan dihidupkan kembali untuk apa? Untuk menerima balasan atas semua perbuatan di dunia. Jadi pada Yaumul Ba'ats ini semua manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yang kedua ada Yaumul Mahsyar. Artinya adalah
manusia setelah dibangkitkan dari kubur dibawa ke lapangan yang sangat luas atau yang disebut dengan padang mahsyar. Di tempat ini Allah memperlihatkan semua amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia. Bagi manusia memiliki bentuk, jadi pada saat itu manusia bentuknya berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya. Untuk amal perbuatannya yang baik, maka bentuk rupanya pun baik, dan di padang mahsyar itu dia tidak merasakan teriknya matahari. Nah, untuk yang di dunianya selalu melakukan hal yang buruk, maka bentuk rupanya pun buruk, serta dia merasakan teriknya matahari di padang mahsyar tersebut. Yang ketiga, yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Sekecil apapun perbuatan manusia atau sebesar sekalipun mulut manusia akan dikunci pada saat itu. Jadi yang menjadi saksi hanya anggota tubuh. Tangan digunakan untuk apa? Kaki digunakan berjalan untuk apa? Mata melihat untuk apa? Melihat kebaikan kah? Atau melihat hal-hal yang buruk? Telinga digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Di situ semuanya akan menjadi saksi, karena mulut yang suka berbohong akan dikunci. Jadi anggota tubuh yang lainnya akan menjadi saksi, gitu. Yang keempat ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Bagi orang yang amalnya baik, maka balasannya adalah surga, dan bagi orang-orang yang kafir, maka balasannya adalah neraka. Nauzubillah min zalik. Yang kelima ada Yaumul Mizan. Setelah dibangkitkannya dari kubur, terus dibawa di padang mahsyar untuk diperlihatkan amal perbuatannya, lanjut ke hari perhitungan di mana amal perbuatan manusia dihitung, dan selanjutnya yaitu Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan manusia sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Dan yang kelima ada Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Nah, barang siapa yang timbang amalnya kebaikannya lebih berat dan timbangan buruknya lebih sedikit, maka surga balasannya. Sebaliknya, jika timbangan amal buruknya lebih berat dibandingkan amal baiknya, maka nerakalah balasannya. Jadi semua kita hidup di dunia ini akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan pahalanya Allah, serta beramal soleh, sehingga kita pada saat hari kiamat sudah mempersiapkan diri untuk mendapat surganya Allah. Selanjutnya, tanda-tanda hari akhir. Ada 5 tanda, ini hanya spesifik aja ya. Jadi hanya karena hari kiamat itu tidak ada satupun orang yang tahu. Di sini kita hanya mengetahui tanda-tandanya saja. Yang pertama yaitu kejahatan semakin banyak terjadi. Nah, seperti yang kita lihat di media, banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kuat keimanannya. Nah, ini kalau misalkan tanda-tanda hari akhir, poin pertama adalah kejahatan semakin banyak terjadi. Contohnya pembunuhan, terus ada penyiksaan terhadap anak sendiri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah banyak perempuan bertingkah laku seperti laki-laki, begitu juga sebaliknya. Jadi dari segi ucapan, tingkah lakunya, bahkan penampilannya itu perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Itu termasuk tanda-tanda dari hari akhir. Yang ketiga, minuman keras menjadi minuman sehari-hari, padahal minuman keras itu hukumnya haram.
dan minuman keras akan membuat peminumnya mabuk sehingga tidak dapat mengontrol perilakunya. Akibatnya banyak kejahatan yang terjadi sebab pelakunya mabuk. Nah, jadi ketika pada saat tanda-tanda hari kiamat itu mau terjadi, minuman keras ini menjadi minuman sehari-hari. Yang keempat, banyak ulama yang meninggal dunia. Sebagai tanda diangkatnya ilmu oleh Allah, manusia semakin sulit mencari orang yang dapat dijadikan tempat bertanya. Akhirnya orang bodohlah yang diangkat menjadi pemimpin dan timbullah jawaban-jawaban yang menyesatkan. Karena banyak ulama yang meninggal dunia, karena ulama kan ilmunya insya Allah banyak, dan ketika orang yang tidak mengetahui ia bertanya kepada ulama akan menjadi tahu. Nah, sedangkan kalau ulama meninggal dunia, maka kepada siapa kita bertanya tentang ilmu agama? Jadi orang bodohlah yang akan menjadi pemimpin, dan itu termasuk tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir. Yang kelima, banyak orang yang berlomba-lomba meraih kesenangan dunia. Jadi dia tidak mementingkan kehidupan akhirat. Yang ia pentingkan hanya kehidupan dunia. Mencari rezeki, dia lupa waktunya sholat. Mencari rezeki, dia lupa akan pentingnya sodako. Nah, itu merupakan tanda-tanda dari hari akhir. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, mendorong manusia untuk lebih tekun dalam beribadah. Hari kiamat tentunya banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Nah, yang pertama, mendorong manusia untuk lebih tekun dalam beribadah, yaitu seorang muslim meyakini adanya hari kiamat, mereka akan meningkatkan ibadahnya, baik ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah seperti sholat, puasa, terus ibadah lainnya, begitu juga ibadah yang secara tidak langsung dengan Allah seperti membantu orang tua, rajin belajar, suka menolong terhadap sesama. Nah, ini merupakan hikmah dari beriman kepada hari akhir. Yang kedua, mendorong manusia untuk berbuat kebajikan atau kebaikan. Seorang muslim meyakini adanya hari kiamat, seseorang akan tahu bahwa setiap amal yang dilakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dengan begitu, mereka akan meningkatkan amal kebajikan yang dilakukan. Mereka akan melakukan amal kebajikan sebanyak-banyaknya untuk dipetik hasilnya nanti di kehidupan akhirat. Nah, yang terakhir, hikmah yang dapat kita ambil yaitu mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Jadi setelah meyakini bahwa adanya kehidupan yang kekal di alam akhirat, meyakini bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, kita senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Mereka dengan sekuat tenaga dan pikiran akan selalu menghindari perbuatan jahat, perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ketiga hikmah ini insya Allah kita dapatkan ketika kita meyakini adanya hari akhir, dan hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Nah, sekarang tugas kalian adalah kerjakan halaman 39 sampai dengan 41, yaitu bagian pertama, amaliyah. Berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai hati nurani kamu. Yang kedua, hubungkan kotak dengan pengertian yang kamu anggap benar.
Yang ketiga, diskusikan pertanyaan. Ini jawaban pribadi aja ya. Jadi contoh yang pertama, perbuatan buruk seperti apa yang harus kamu hindari agar bisa masuk surga? Pasti kamu dapat mengetahuinya karena kita telah mempelajarinya. Jadi ini jawaban kamu sendiri aja. Nah, sampai jawaban sampai bagian B ini. Jadi yang amalia aja yang kamu kerjakan, yang intisarinya tidak ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan kalian dapat memahaminya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.